Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, alangkah baiknya kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, segala rahmat dan hidayah yang senantiasa Dia berikan kepada kita hingga kita sehat walafiat bisa melaksanakan salat di Musala Bisaul Ulum ini. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita bisa menikmatinya di zaman sekarang ini. Sebelum saya masuk ke materi kultum saya ingin mempertegas sesuatu. Saya berdiri depan dua bapak dan ibu sekalian bukan berarti ilmu saya lebih banyak, lebih tinggi dari bapak-bapak ibu sekalian. Karena saya di sini juga masih menuntut ilmu, masih mencari ilmu. Saya di sini ingin membagikan beberapa ilmu saya yang pernah saya baca, yang saya dengar dari Ustadz juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya pernah mendengar seorang Ustadz bercerita dan ceritanya itu seperti ini. Ada seorang pengusaha umurnya 65 tahun. Beliau sudah tua, cuma hartanya banyak. Tidak bisa dihitung lah di mana aja ada investasinya. Pada suatu hari, beliau ini bertemu dengan seorang wartawan dan terjadilah perbincangan di antara keduanya. Si wartawan ini mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dia menanyakan, berapa umur bapak tersebut? Bapak tersebut menjawab, umur saya baru 7 tahun. Kemudian wartawan tersebut bertanya lagi, berapa pendapatan bapak selama ini? Bapak tersebut menjawab, pendapatan saya ini baru 10-15 juta saja. Kemudian ditanya lagi sama wartawan tersebut, berapa anak-anak bapak yang sudah ada sekarang? Bapak tersebut menjawab, anak saya baru ada cuma 1. Terkejutlah wartawan tersebut. Mengapa jawaban bapak tadi berbeda dengan apa yang diketahui oleh masyarakat? Bertanyalah wartawan tadi, bapak berbohong ya kepada kami? Kenapa bapak mengatakan umur bapak itu 7 tahun, padahal kami sudah mengetahui bahwa umur bapak itu 65 tahun. Kenapa bapak mengatakan bahwa pendapatan bapak itu hanya 10-15 juta saja? Kami juga mengetahui bahwa harta bapak itu banyak, ada di mana-mana. Nah, kenapa bapak cuma mengatakan bahwa anak bapak itu cuma ada 1? Kami padahal tahu bahwa anak bapak itu ada banyak yang sudah terkenal. Jawablah pada bapak tersebut, umur saya memang 65 tahun. Cuma saya rasa dari 65 tahun tersebut, baru 7 tahun umur saya habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya habiskan untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh. Harta saya memang banyak, ratusan. Bahkan saya juga sampai bingung untuk menghitungnya sendiri. Cuman saya rasa baru 10-15 juta saja harta saya yang saya infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang saya berikan kepada anak-anak yatim, yang saya sumbangkan kepada pondok pesantren, yang saya sumbangkan untuk pembangunan masjid. Anak saya memang banyak, cuma yang saya rasa cuma ada 1 yang betul-betul menjadi belahan jiwa saya. Kenapa? Karena dialah yang senantiasa mendoakan saya dimanapun dan kapanpun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi salah satu orang seperti bapak tersebut? Berapa tahun sudah kita habiskan di dunia ini? Apakah banyak hal-hal sudah bermanfaat yang kita lakukan? Janganlah kita sampai menjadi orang-orang yang lalai di dunia ini, yang sampai kita hanya menghabiskan masa hidup kita hanya untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan bergerak kaki manusia dari sisi Allah SWT sehingga ditanyakan kepada ia 5 hal. Tentang umurnya ia manfaatkan untuk apa, tentang masa mudanya ia habiskan untuk apa, tentang hartanya ia peroleh dari mana dan ia habiskan untuk apa, dan yang terakhir, ilmunya ia amalkan untuk apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, janganlah kita menjadi orang yang saya disebut sebagai orang yang merugi selama hidup dunia ini. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Hasyr yang artinya demi masa. Di sini Allah bukan main-main ya. Sini Allah bersumpah demi masa. Demi masa, sungguh manusia dalam keadaan yang merugi.
kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal kebajikan, atau orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Marilah, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk hidup di dunia ini, mari kita terus memperbaiki diri kita, mari kita terus memperbanyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.